Oke, balik lagi di channel Nufazli Raihan dan sekarang di 27 Agustus 2026. Wah, nih gue lupa nih nyiapin timer ya karena biar nggak kepanjangan juga. Senang banget hari ini bisa ngetek lagi dan ini ngeteknya adalah di jam 8 malam, 1 jam lebih cepat daripada biasanya. Kenapa kayak gitu? Karena hari ini orang-orang sih biasanya atau kebijakan dari paginya tuh udah WFH gitu. Namun gue harus ngikutin kata atasan yang emang harus bekerja lah hari ini. Cuman dikasih dispensasi ya, ada yang mungkin siang udah balik gitu kan. Nah kalau gue juga 1 jam lebih, nggak 1 jam juga ya, 1,5 jam kayaknya lebih cepat daripada biasanya. Nah enak banget kesempatan ini gue pakai buat langsung pulang, nggak pakai nongkrong dulu. Paling tadi sempat mampir buat ngisi bensin dan enak juga ngisi bensinnya, nggak banyak orang yang ngantri. Biasanya kan kalau balik ngantor, kalau hari biasa kan yang ngantri pasti udah banyak tuh ya. Nah hari ini nggak, jalanan ketika pagi gue pergi itu tidak rame, walaupun kayak kalau di lampu merahnya oke, agak padat gitu kan. Cuman untuk frekuensi pas ketika di jalannya itu aman banget, nggak rame, nggak macet. Gue nyampe juga enak gitu ya, jadi nggak terlalu berantakan banget. Biasa kan kalau mau naik motor nih pergi kantor, nyampe parkiran tuh udah berantakan banget tuh, kayak orang belum mandi gitu kan. Jadi harus ke kamar mandi dulu, cuci muka dulu, rapi-rapi rambut gitu kan. Nah hari ini ya lumayan lah, nggak terlalu dar-dar banget. Nah pas pulang juga enak, tidak rame, jadi berasa banget di perjalanan pulangnya tuh nggak yang capek banget gitu, nggak. Cuman walaupun tadi pas gue lewat Salemba, wah hujan nih, bilang wah nih ini hujan apa hasil rekayasa dari Pemprov DKI Jakarta gitu kan, karena emang udah lama nggak hujan. Kalau misalnya berkelanjutan nanti mungkin bisa air tanah sedikit gitu kan. Ini buat rezeki juga nih buat tanaman-tanaman yang biasanya mungkin nggak kena air, nah sekarang jadi kena air gitu kan. Lihat deh, pasti di jalan ada aja tanaman yang udah lama kena air, jadinya mungkin layu apa kering. Nah sekarang kan inilah rezekinya mereka dari Tuhan gitu kan. Ini gue nggak tahu ini adalah rekayasa dari Pemprov DKI Jakarta atau emang dari Tuhan aja gitu kan. Apa jangan-jangan udah mau masuk musim kemarau nih kan. Wah nih kalau yang mau renov rumah kayaknya baik-baik cepet-cepetan gitu ya, jangan sampai nanti pas musim hujan baru deh kepikiran buat renov rumah ya kan. Nah hari ini di kantor sambil gua ngecek sosmed gitu ya, ada berita apa tentang sepak bola. Ini kebanyakan adalah tentang Chelsea, di mana sudah dikabarkan kalau misalkan Chelsea lagi nyari nih kayaknya nih buat ngegantiin Robert Sanchez gitu kan. Karena kalau dilihat nih Xabi Alonso satu match officialnya Chelsea, dia udah tahu nih, wah nih bapuk banget nih kiper gitu kan. Banyak komen-komen di sosial media kayak gitu, hanya butuh satu match buat Xabi Alonso tahu kalau misalnya Robert Sanchez ini adalah kiper yang bapuk gitu kan. Pundit Liga Inggris juga bilang katanya, lu kalau mau menangin Liga Inggris gitu kan, nggak mungkin kiper lu tuh suka error gitu kan. Banyak pemenang-pemenang IPL gitu punya kiper tuh yang solid gitu. Contoh David Raya yang kemarin menangin IPL, ada Van der Sar, ada Peter Cech gitu kan, ada Alisson, ada Ederson gitu kan, ada Peter Schmeichel gitu yang waktu itu Leicester City gitu kan. Pokoknya nama-nama kelas elit lah gitu kan. Kalau yang ecek-ecek dong kayaknya susah deh gitu. Nah kalau gue lihat, nah ini bener nih, waktu zaman dulu Onana suka ngetrol gitu kan, akhirnya udahlah dipinjemin ke Liga Turki dan sampai sekarang kan. Nah terus kayak bukan Garnacho ya, siapa lagi ya yang kira-kira dibilang sering ngetrol gitu permainannya, akhirnya udahlah nggak dipercaya lagi. Garnacho dijual ke Chelsea bisa masuk nggak ya? Atau siapa lagi yang kayak gitu ya? Anthony, nah tuh kan akhirnya dipinjemin gitu kan ke Real Betis gitu yang mau nampung dia. Terus siapa lagi ya yang biasa kayak gitu-gitu ya, istilahnya lu udah dibeli mahal terus kayak lu kok nggak main nih di pertandingan penting atau di pertandingan ecek-ecek aja Carabao Cup gitu nggak dimainin, akhirnya di lawan lah gitu kan. Macam Sancho juga kan kayak gitu kan. Nah mungkin
ini adalah hal yang tepat Xabi Alonso lakukan, karena sebelumnya pendahulu dia nggak ada yang mau melakukan, dan akhirnya dipecat lah. Contoh Mauricio Pochettino, terus ada siapa lagi tuh ya, ada Enzo Maresca sih ya cabut juga nggak sih, atau itu kayak ular aja nggak sih, betrayer. Terus ada Graham Potter. Aduh gila, saking banyaknya nih pelatih Chelsea ya. Aturan dari dulu lah sudah dinyahkan itu si Robert Sanchez gitu kan. Dan kabarnya yang bakal mengisi untuk goalkeeper level experience Chelsea ini adalah Dibu Martinez. Kenapa kayak gitu? Karena Dibu Martinez ketika entourage-nya atau dari Aston Villa-nya gitu yang nawarin ke Chelsea, dia bilang oke, yaudah nggak apa-apa, gue main di Chelsea tanpa European football gitu, nggak apa-apa dah gitu. Maksudnya tanpa bertanding di kompetisi Eropa gitu kan. Cuman kalau kita lihat ya, kalau di Bu Martinez ini benar-benar kiper kelas dunia. Bahkan Lionel Messi ketika dia timnas Argentina tanpa Dibu Martinez nggak memenangkan gelar, tapi ketika ada Dibu Martinez, wah itu dia akhir kepingan yang ditunggu-tunggu juga gitu kan. Cuman kalau gue lihat-lihat lagi, ada sih beberapa opsi lain. Kalau kita lihat yang levelnya di atas Robert Sanchez gitu kan, gue udah cari-cari siapa aja sih. Awalnya gue kira ya kalau nggak Bono atau Sommer gitu kan, cuman keduanya tuh kayak Sommer aja baru pindah ke liga mana gitu kan, baru tahun ini gitu setelah dari Inter Milan. Sommer maksud gue. Terus kalau Bono ya udah sama Al Hilal di Liga Arab situ gitu kan. Nah ada beberapa lagi yang kira-kira tuh kayaknya bagus gitu, bisa nih Chelsea berpeluang. Cuman kayaknya dilihat-lihat lagi, wah gajinya udah ketinggian nih, kayak kayak Ederson ya, dia kan di Liga Turki tuh. Cuman gue lihat kalau misalnya Chelsea mau ngebalikin dia ke IPL gitu, mungkin pasti dia mau nih kalau misalnya main di Chelsea gitu kan, balik lagi ke liga kompetitif, liga teratas. Cuman pas gue lihat ternyata dia dikasih gaji di Liga Turki tuh mahal banget, 260 ribu euro. Nah itu kan kayak ngelihatnya, wah ini kalau dibeli lagi bisa-bisa 300 ribu nih jadi pemain dengan gaji termahal kayaknya di Chelsea gitu kan. Kayaknya enggak deh. Nah terus gue kepikiran lagi, siapa ya gitu, ada kepikiran Diogo Costa dari Porto gitu. Nah cuman itu gajinya juga kecil, maksudnya masih 80 ribu euro gitu, hampir sama kayak si Robert Sanchez gitu. Release clause-nya juga terbilang Chelsea sanggup lah ya, cuman 50 jutaan euro. Cuman yang gue lihat ada satu sisi, dia tuh untuk bola-bola tinggi kurang daripada yang lain kayak Robert Sanchez gitu. Karena kalau Robert Sanchez kan tingginya tuh hampir 197 cm, jadi memang tinggi gitu, mantep banget gitu. Nah sedangkan kalau si Diogo Costa ini tingginya cuma 186. Nah cuman emang handlingnya, refleksnya bagus gitu, agility-nya bagus gitu. Nah gue bilang siapa ya kiper-kiper yang tinggi segini ternyata kelas dunia gitu. Nah ada contohnya yaitu Iker Casillas. Cuman kalau kita lihat kayak IPL nih, kalau mau dipakai kayak gitu, wah penyerang IPL kan mantap-mantap semua ya. Ada Erling Haaland tinggi segitu, Nick Woltemade gitu kan. Kayaknya kita harus nyari yang tinggi juga deh. Nah ada lagi yang sempat ini yang kelasnya di atas Robert Sanchez ya, walaupun kayak kayak Antonio Trubin yang dari Benfica tuh tinggi juga gitu, hampir 2 meter gitu kan. Yang gue lihat lagi mungkin John Oblak kali ya, karena umurnya kan udah 33 nih, maksudnya sama kayak Courtois, sama kayak Dibu Martinez. Kayak dia mau kali ya main ke tempat lain, nggak cuma di Atletico doang. Cuman Atletico ini kan emang susah dia ngerilis pemain dia ya, kayak Julian Alvarez aja tuh susah tuh mau keluar. Kayaknya enggak deh, agak susah atau agak PR juga nih, apalagi udah mau mepet-mepet transfer gini kan. Nah gue kepikiran lagi siapa sih. Nah Unai Simon aja nih yang baru menangin Piala Dunia di World Cup gitu kan, apalagi dia di situ semuanya clean sheet, cuman kebobolan cuma 1 kali sama playmakernya Atalanta tuh kan. Nah, cuman nggak tahu deh nih beneran coba
kepikiran nggak ya Xabi Alonso buat beli Unai Simon, karena kebetulan kan umurnya juga masih 28 nih, masih 11-12 sama si Robert Sanchez. Spanyol, sama-sama Spanyol juga gitu kan. Dia tingginya adalah 190 cm, jadi ibarat kata tinggi juga, dan seperti pemain Spanyol pada umumnya nyaman lah mengolah bola gitu kan, composure-nya tinggi. Cuman kalau kita lihat lagi, biasanya kan pemain klub-klub EPL tuh dia pasti ada faktor penting yang dia pilih kalau misalnya mau transfer in pemain ya. Salah satunya adalah EPL proven. Nah, Unai Simon kan nggak EPL proven, maksudnya nggak pernah main di EPL, cuman dia kan kelasnya adalah pemenang FIFA World Cup ya, apalagi dengan torehan tuh semuanya clean sheet, cuman kegolan 1 gol. Nah, gue nggak tahu nih bakal kayak gimana, kita tungguin aja ya. Menurut lu teman-teman, mendingan Chelsea nge-sign-in siapa untuk goalkeeper ya? Apakah memberi ruang buat Mike Penders saja karena terbukti dia juga mantep banget di Strasbourg gitu kan, atau di Bu Martinez? Kalau di Bu Martinez sih pasti dia nggak mau kalau dijadiin lapis 2 gitu, ini maunya first team goalkeeper gitu kan, first choice goalkeeper. Buktinya dia cabut dari Aston Villa karena Aston Villa udah sign in kiper baru, Shion Suzuki gitu kan, kiper timnasnya Jepang. Ya udahlah, kita tungguin aja. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Thank you so much yang udah nontonin, yang udah komen juga ya. Nah, komen dong, nanti gue balas. Thank you buat semuanya yang belum subscribe, di subscribe, di like, di share ke teman-teman kamu yang suka sepak bola juga. And segitu dulu untuk video kali ini. Have a nice day everyone. God bless you all. Bye.